One TV1. Bang, udah tahu belum ada aplikasi buat wajib beli solar sama Pertalite? Nah, menurut Abang bagus apa enggak itu? Enggak juga sih. Kenapa enggak? Karena nggak menyeluruh. Maksudnya? Nggak semua kalangan bisa. Nah, masalahnya nggak semua driver ojol atau masyarakat yang menggunakan smartphone, HP-nya juga mampu gitu untuk download aplikasi baru lagi. Buat saya setuju karena pasti sasarannya akan sesuai dengan sasaran yang diinginkan pemerintah saat ini kan. Sekarang kan banyak pengguna kendaraan yang istilahnya mungkin mampu membeli di atas Pertalite tapi membeli Pertalite. Kurang setuju, Om. Kenapa? Karena kalau saya kan orang daerah ya. Kalau buat orang daerah itu kan usaha misalkan yang buat dijual lagi. BBM dijual lagi? Dijual lagi belanja, sedangkan dia nggak punya HP Android. Berarti kalau nggak bisa, dia nggak bisa usaha, nggak bisa jualan lagi. Saya setuju, tapi ada syaratnya. Kalau nggak memberatkan, nggak menyusahkan gitu loh. Dan sosialisasi bagus. Dan untuk bantuan, untuk pengalihan bantuannya benar-benar ke tepat sasaran. Bang, ini sebenarnya kita ada banyak misinformasi, terlalu banyak informasi yang kadang-kadang ya kiri kanan ya. Ini bagus juga, saya bisa perjelaskan. Yang pertama adalah kita harus paham bahwa subsidi itu ditujukan untuk rakyat yang memang harus berhak untuk menerimanya. Orang yang nggak berhak menerima itu jangan terima subsidi. Nah, dari data yang kita terima, ternyata dari 500 triliun subsidi untuk energi, termasuk dalamnya LPG ya. Dan LPG kemudian Pertalite dan solar. Nah, khususnya untuk Pertalite dan solar ini, ternyata itu 80% itu adalah bisa dikatakan mobil-mobil yang memang kendaraan yang memang mewah, yang nggak berhak. Hanya 20% yang berhak sebenarnya, yang menikmati barang subsidi ini. Kan sayang nih, uang dari pajak rakyat dipakai untuk sesuatu yang nggak berhak. Nah, tapi kan sekarang bagaimana caranya supaya orang yang berhak yang mendapatkan. Nah, selama ini kan begitu. Siapa yang berhak, siapa yang berhak, siapa yang berhak, tolong dong. Kan gitu. Nah, disinilah dilakukanlah sebuah cara. Mendaftarkanlah orang-orang yang nantinya dianggap berhak. Semua orang boleh, tapi nanti akan dilihat seleksi mana yang berhak berdasarkan kendaraan dan sebagainya. Nanti ada aturannya. Nah, ketika mendaftar, Bang, pakai apa daftarnya? Ada 3 cara pendaftarannya. Nah, sayangnya yang terangkat cuma 1. Pertama, My Pertamina aplikasinya. Yang kedua, itu bisa lewat website. Yang ketiga, bisa manual datang ke SPBU. Nah, mereka daftar, seminggu kemudian, kalau dia memang berhak, maka keluarlah barcode namanya. Bang, jadi yang pakai My Pertamina, keluar barcode-nya di aplikasi dia. Yang lewat email, website, keluar barcode-nya. Yang manual akan diberikan langsung kepada si masyarakat ini. Nah, kemudian si masyarakat yang nggak punya handphone, Bang, itu ditempelkan barcode-nya di kendaraannya. Ditempelkan barcode di kendaraannya. Jadi ketika nanti mereka mau beli Pertalite atau solar, datang ke SPBU, sebelum masuk ke SPBU itu atau di pinggir BSB itu akan ada namanya sign untuk barcode-nya. Scan barcode-nya. Yang pakai Pertamina dia pakai aplikasi tak gitu. Kalau yang dia pakai ini dia bisa pakai handphonenya ini di emailnya. Kalau di mobil di kendaraannya, Bang, tinggal set. Kalau udah oke, langsung dia ke bisa beli ininya. Ketika beli, Bang, itu bisa pakai cash biasa. Jadi ini hanya metode pendaftaran. Jadi bukan pakai My Pertamina wajib. Cuma yang terangkat di atas adalah My Pertaminanya. Padahal bisa manual. Bahkan datang ke SPBU terdekat. Nah, itu pun kita tidak langsung tiba-tiba. Nanti tanggal 1 Juli di trial di 5 provinsi. Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Yogyakarta. Di trial di 5 provinsi di 11
kabupaten kota. Jadi trial dulu selama 2 minggu kita lihat perkembangannya. Di mana ada problem, di mana ini. Dan selama itu Bang, mereka bebas beli. Jadi ini hanya metode pendaftaran Bang. Bukan bayarnya harus pakai itu, enggak. Jadi ini yang selama ini salah. Jadi informasinya kemana-mana yang terangkat harus pakai gimana handphone. Orang kan dilarang pakai handphone di SPBU. Gimana? Oh nggak perlu Bang. Ditempelnya itu barcode di kendaraannya. Di sana di scan. Oh masuk. Berarti cocok. Antara plat nomornya semua sama mobilnya cocok. Langsung beli. Beli dia Bang. Bisa cash. Seperti biasa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya untuk mendaftarkan secara teknis orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi clear Bang, jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi yang dirasakan ini nggak berdasar gitu? Sebenarnya nggak, karena yang terangkat adalah pakai aplikasi My Pertamina. Nggak tahu dia pakai aplikasi yang bisa pakai ini di smartphone bisa. Kalau dia nggak pakai smartphone, dia pakai komputernya bisa. Kalau dia nggak punya, datang ke SPBU Bang terdekat. Didaftarkan semua alamat dia dan sebagainya, nanti dia akan datang lagi ke sana untuk ambil barcode-nya. Kalau memang dia berhak. Ditempel Bang, cukup ditempel aja di kaca mobilnya ditempel. Kalau dia motor, di atas ininya bisa tempel. Nanti setiap dia mau beli, scan. Oh, bisa langsung Pertalite, langsung solar. Di sana bayar pakai cash. Jadi bukan pakai My Pertamina untuk bayarnya Bang. Kalau mau dia pakai My Pertamina pun, kalau saya, udah deh, gue beli deh dari sini, bisa juga. Tapi untuk masyarakat umum biasa semua, boleh pakai cash. Mobil yang mana yang nggak boleh beli Pertalite? Nah, kalau untuk Pertalite Bang, itu urusan teman-teman di ESDM dan teman-teman di Kementerian Keuangan. Kami kan di BUMN teknisnya saja. Nanti mereka yang verifikasi. Sama kepolisian dan sebagainya, untuk jenisnya, mereka yang nentuin Bang. Kalau untuk solar itu udah clear lah, nggak ada peraturan perpres dan sebagainya. Jadi kalau mana apakah jenis yang bagaimana itu urusan teman-teman dari SDM, Kementerian Keuangan, dan dari teman-teman kepolisian. Jadi gini Bang, Abang harus tahu lihat pupuk subsidi. Ya. Belajar dari pupuk saja. Pupuk subsidi itu jelas yang memberikan SK itu adalah Menteri Pertanian. Iya. Petani ini berhak. Betul. Dan simpel aja kayak pupuk aja. Jadi diberikan kartu Bang. Kalau orang yang petani dikasih pupuk, dia bawa kartunya, dia tunjukkan ke pengecer, dia bisa beli pupuk dengan harga subsidi. Sama aja. Simple. Sama aja kayak tadi simpel. Nah, ini yang saya ingin katakan, pemerintah ini pandai sekali, ya masing-masing entiti ini punya ego sektoral. Data ini kan kita harus punya. Data orang miskin, itu harus ada. Kementerian Sosial ini sedang mengkolek, dan saya kira Kementerian Sosial lagi effort betul. Ini kok kenapa kemudian ketika memutuskan orang memberikan subsidi, ada lagi mekanisme, ada kanal yang lain yang membuat publik bingung. Terus terang, teman-teman di lapangan mengatakan, ini negara membuat ribet. Harusnya ketika misalkan negara ingin memberikan subsidi tepat sasaran, sebagaimana narasinya Bang Arya, gunakanlah database. Dan database itu harusnya di Kementerian Sosial ada semua. Jadi orang yang menerima KJP itu pasti dia ketika dia punya kendaraan, dia layak. Diintegrasikan saja. Satu. Yang kedua, kenapa sih Pertamina memaksa membuat data baru? Sementara data Samsat ada. Platnya ada, pemiliknya ada, jenis kendaraannya ada, tahun berapa ada. Itu Samsat punya. Yang berikutnya yang saya sampaikan, komunikasi publik. Pertamina sebagai yang melakukan sentral komunikasi, ini komunikasinya kacau balau Bang. Tanggal 1 tuh tinggal besok. Sementara orang kemudian mengatakan motor nggak perlu, mobil perlu. Itu masih bingung. Tadi Bang Arya juga akuin, ada banyak complicated. Padahal dimulai pendaftarannya besok. Ini komunikasi publiknya gimana? Padahal ini terkait menyangkut kepentingan masyarakat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kenapa pemilihannya tidak di Jabotabek? Orang itu di Jabotabek udah pada siap. Dan kalau kita lihat kasat mata yang kelihatan Abang 80% katanya itu, mungkin itu data Jabotabek. Tapi harus kita lihat dong, lebih komprehensif gitu. Kalau ingin uji coba yang gampang, yang besar di Jabotabek ini besar. Datanya bisa kelihatan, orangnya ada, integrasi bagus. Kenapa nggak dimulai dari Jabotabek? Jadi banyak kontradiksi nih Bang Karya. Saya kira ini kebijakan ini belum matang, tapi sudah dipaksakan ingin dirilis begitu. One Kawan TV 1